Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, terakhir Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masih di judul Al-Amalu bil Qur'ani wal Hadis, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, kita sudah membahas sampai terakhir hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Pertanyaan keempat, apakah kita mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya? Apakah kita mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya? Jawabannya bagaimana? Tidak. Ya, kata Syekh ini al-jawab, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Kita tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Surat Al-Hujurat, ini ayat pertamanya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya mendahulukan ucapan seorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau misalkan ada suatu perkataan, suatu ucapan, suatu pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, lalu kita lebih mendahulukan ini, oh saya ambil inilah, tapi ini bertentangan Al-Quran dan hadis, walaupun bertentangan, berarti kita sudah mendahulukan perkataan seorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh, tidak pantas, tidak layak, dan bukan ciri atau sifat orang Muslim. Ya, seorang Muslim itu mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, di atas perkataan orang tuanya, di atas perkataan temannya, gurunya, dan semacamnya. Maka kita harus tidak semua perkataan orang kita terima. Siapapun yang menyampaikan pendapat, perkataan, jangan langsung diterima. Kalau pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terima, pegang kuat-kuat. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak. Ya, kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Jelas Bapak-bapak ya? Ini yang ayat tadi. Lalu terakhir kita sampai sabda Nabi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sahih rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq. Artinya, kita tidak boleh menaati seseorang kalau ternyata ketaatan itu mendurhakai Allah gitu. Saya taat dengan seorang, tapi ketaatan saya berkonsekuensi mendurhakai Allah dan Rasulnya. Misalkan seseorang menyuruh kamu melakukan A, lalu saya taati, padahal A ini perintahnya untuk melakukan A bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan aturan Allah, maka nggak boleh seperti itu. Ya Bapak-bapak ya, hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat lain, dalam Musnad Ahmad dan lain-lain. Hadis ini ada sebabnya. Kenapa Nabi mengucapkan demikian? Ketika itu sahabat Nabi
namanya siapa? Abdullah bin siapa tuh yang dikirim ke Romawi? Abdullah, ada yang ingat Abdullah siapa namanya yang dikirim ke Romawi? Jadi saya lupa Abdullah apa lanjutannya Bapak ya. Jadi dia itu Bapak, dia ditunjuk oleh Rasulullah untuk jadi komandan pasukan. Kamu pimpin pasukan ini sana. Ayo, oh ya. Nah, pergilah rombongan pasukan ini lalu singgah di suatu daerah karena sudah malam, jadi kan harus istirahat ya. Nah, ketika istirahat itu dia kan komandan nih. Dia nyuruh pasukannya untuk buat api. Tujuannya apa? Menghangatkan badan, Bapak. Jadi, Bapak, kalau di Arab itu, Arab Saudi ya, kalau di siang hari panasnya, tapi di malam hari dingin. Seringnya kayak gitu, ekstrim. Jadi, kalau di siang hari panasnya luar biasa, di malam hari dingin. Maka butuh kalau kita keluar malam hari butuh api menghangatkan. Nah, akhirnya ini sahabat ini nyuruh pasukannya, ini kan dia disuruh Rasulullah kan, kamu pimpin pasukan ini. Nah, ketika singgah di satu tempat, dia nyuruh buat api unggun. Untuk apa? Menghangatkan badan kan. Nah, ketika sudah api unggun udah nyala, udah terbakar gitu, tiba-tiba dia ngomong kepada pasukannya, bukankah aku adalah pemimpin kalian? Kira-kira jawaban pasukannya apa? Ya tentu Anda pemimpin kami. Bukankah perintah pemimpin harus ditaati? Jelas apa ya? Jadi ini dia ingin ngomong kepada pasukannya, bukankah aku pemimpin kalian? Jawaban mereka semua, ya Anda pemimpin kami. Bukankah perintah dari pemimpin harus ditaati? Jawaban pasukannya apa? Ya tentulah. Kalau pemimpin memberikan perintah, aturan harus ditaati ya. Nah, kalau memang begitu, aku perintahkan kalian semua loncat ke dalam api ini. Jelas apa ya? Jadi disitulah pasukan itu kan, para sahabat Nabi itu kan semua bingung gimana nih? Satu sama lain mereka saling memandang. Kenapa Bapak? Kenapa kira-kira? Apa saling mana? Nengokin? Hah? Bingung Pak. Kan katanya kan seorang bawahan itu harus taat kepada pemimpin, tapi ini pemimpinnya nyuruh masuk ke dalam api besar. Maka para sahabat itu, para pasukan jadi pada saling menengok sama lain, gimana ibaratnya gitu. Walaupun mereka tidak berkata, tapi mereka nampak dari raut wajah mereka bingung gitu loh. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang berdiri, siap-siap loncat. Sebentar lagi mau terjun, barulah ketika itu komandan pasukan ini menyatakan, "Tantan kalian, saya tuh cuma bercanda dengan kalian." Jelas apa ya? Jadi nggak serius nih, ternyata si pemimpin ini bercanda. Nggak usah, jangan kalian loncat ke dalam api. Saya ini cuma bercanda dengan kalian. Nah, akhirnya kejadian malam itu, kan akhirnya sahabat ini udah lewat berapa hari. Nah, ketika pulang ke Madinah, kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang anggota pasukan melapor kepada Nabi, maka kata Nabi, kalau kalian benar-benar ngikuti perintahnya, yaitu masuk ke dalam api, kalian tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Artinya apa Bapak? Masuk neraka. Udah ke dalam api dibakar, langsung ke neraka. Nah, kalau kalian masuk ke dalamnya, maka kalian tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Kan ngeri kan? Nah, lalu Nabi menyebutkan hadis tadi, tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Karena membakar diri sendiri, ini maksiat bukan? Ya. Maksiat. Maka kalau pemimpin nyuruh kamu bakar dirimu, nggak boleh ditaati. Ini bertentangan atau sama saja bermaksiat kepada Allah. Allah sudah melarang kita bunuh diri, ya tidak Pak? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah amat menyayangi kalian. Jadi jangan bunuh diri. Bunuh diri itu haram. Bahkan sebagian Sahih Bukhari, orang yang bunuh diri itu nanti dia akan benar-benar menderita di neraka. Yang bunuh dirinya dengan menusukkan pisau ke dalam perutnya, maka nanti di neraka jahanam dia begini terus saja.
Yang bunuh dirinya dengan makan racun, maka nanti neraka dia racun ada tangannya, makan. Terus ada lagi, makan. Yang bunuh dirinya dengan loncat dari tempat ketinggian, maka nanti di neraka jahanam disediakan bukit, dia naik ke atas, loncat lagi. Terus naik lagi ke atas, loncat lagi. Terus saja, berkali-kali, terus menerus. Artinya, kalau sampai suatu perbuatan berakibat demikian, berarti perbuatan tersebut perbuatan haram atau tidak? Haram, dosa besar, Bapak ya. Bunuh diri dosa besar. Maka kalau tadi kasusnya kan, si Abdullah ini, sahabat Nabi ini, menyuruh bawahannya untuk bunuh diri kan, bakar itu. Ini perintah yang salah atau benar? Salah. Maka kalau ditaati, keliru. Perintah yang salah tidak boleh ditaati, Bapak ya. Karena nggak boleh kita menaati makhluk, menaati manusia, tapi dibalik itu kita durhaka kepada Allah. Ya, jelas Bapak ya. Nggak boleh siapapun. Mau itu pemimpin tertinggi kah? Misalkan raja, presiden, perdana menteri. Kalau ngasih perintah dan ternyata perintahnya bertentangan dengan aturan agama, sikap kita apa? Jangan taati. Itu pemimpin tertinggi, maka bagaimana pula kalau pemimpin ibaratnya kayak dusun dan semacamnya yang tidak punya kekuatan, yang nggak punya kekuasaan yang luas. Maka kalau suatu seseorang punya kekuasaan, mau yang tinggi maupun rendah, kalau memberikan perintah yang bertentangan dengan aturan agama, sikap kita apa? Tolak, jangan ditaati. Kalau kita tetap taat, kita sudah terjatuh dalam dosa besar, hati-hati. Jelas Bapak ya? Jadi nggak boleh ya kita menaati siapapun kalau perintahnya itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu dalil tidak boleh kita mendahulukan pendapat siapapun, ucapan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Itu dalil dari hadis. Nah sekarang dari perkataan Ibnu Abbas. Wa qaulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Ibnu Abbas berkata, "Aku khawatir kalian tertimpa hujan dari atas langit. Aku khawatir batu dari langit menimpa kalian. Aku khawatir batu dari langit menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian, Rasulullah SAW bersabda begini, tapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu." Kata Ibnu Abbas, aku khawatir batu dari langit turun jatuh menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian, Rasulullah SAW berkata begini, tapi kalian malah berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Jelas Bapak ya? Ya, coba kita, kata Ibnu Abbas, aku khawatir batu dari langit jatuh menimpa kalian. Apa maksudnya batu dari langit jatuh menimpa kalian? Artinya apa ini? Azab dari Allah. Artinya aku khawatir azab menimpa kalian. Azabnya berupa apa tadi? Batu. Ada tidak Bapak? Azab berupa batu turun dari langit, hujan batu, ada tidak? Ada Bapak ya. Kaum Nabi Lut. Orang-orang, Merapi gitu juga ya katanya. Batu itu ya dari itu berkeluar ya. Oh iya ya betul Bapak. Ya saya lihat dengar dari internet tuh katanya para pendaki itu ketika ini mereka kayak dihujani batu itu. Batu yang dari ini. Dan batunya itu panas kan. Makanya ada yang sampai melepuh apa gitu kan. Itu baru di situ. Ngeri ya. Jadi kata Ibnu Abbas, aku khawatir batu dari langit jatuh menimpa kalian. Artinya siksa Allah menimpa kalian. Kenapa? Aku katakan kepada kalian, Rasulullah berkata begini, tapi kalian malah berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Artinya apa ini Pak? Berusaha untuk menabrakkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sudah jelas Rasulullah menyatakan A, tapi malah dibantah dengan apa? Abu Bakar dan Umar berkata B. Nah, perbuatan ini, kata Ibnu Abbas, dikhawatirkan menyebabkan apa? Hujan batu, ya, azab berupa batu yang
menimpa kita. Nah ini Bapak ini, kalau ucapan Abu Bakar dan Umar ditabrakan dengan Rasulullah saja dikhawatirkan turun siksa, maka bagaimana pula kalau yang ditabrakan perkataan orang tua kita, pemimpin suku kita, adat kita. Nah ini khawatir Bapak ya. Nah ini bahaya Bapak. Nah pertanyaannya, kenapa Abu Bakar, Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas sampai berkata, aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda begini, tapi kalian malah berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Dalam masalah apa ini, Aldi? Melakukan perkataan Rasul, melakukan perkataan bisa dibandingkan Rasul. Iya, masih dalam masalah apa? Kok Ibnu Abbas sampai berkata begitu? Kata Ibnu Abbas, saya udah ngatakan gini, kalian malah membantahnya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Apa? Haji apa? Kenapa? Emang ada apa masalahnya? Ya ini Bapak, Ibnu Abbas ini ingin membantah orang-orang yang menyatakan bahwasanya haji tamattu itu terlarang. Jadi dalam ibadah haji kan ada dikenal dengan 3 macam haji. Pertama haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, atau haji ifrad, qiran, tamattu. Haji ifrad cuma haji saja. Seorang pergi dari sini ke Mekah cuman haji saja, dia nggak umroh. Jelas apa ya? Jadi ada langsung datang misalkan ke Mina, dari Mina Muzdalifah, Arafah, setelah itu Mina lagi, setelah itu ke Mekah lalu pulang. Haji saja. Ini haji ifrad. Lalu kedua haji qiran. Haji qiran artinya haji dan umroh disatukan. Niatnya langsung disatukan. Dia haji plus umroh langsung niatnya disatukan. Ini haji qiran. Dan yang ketiga haji tamattu. Tamattu itu artinya apa? Dia umroh dulu. Dia kan ketika umroh kan pakai pakaian ihram gitu apa ya? Dia pakai itu dulu umroh. Setelah umroh selesai pakai baju biasa lagi. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah baru pakai pakaian itu lagi. Haji selama sekitar 6-7 hari, setelah itu baru selesai. Nah ini namanya haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Ya. Kenapa dinamakan haji tamattu? Tamattu itu senang-senang. Haji senang-senang. Maksudnya apa ini? Haji kok senang-senang? Maksudnya kalau haji tamattu itu, kan umroh dulu baru apa? Haji kan? Nah, orang kalau udah umroh, setelah itu kan selesai, bisa pakai pakaian gini lagi kan? Nunggu haji berapa hari berikutnya. Artinya, setelah umroh dia bisa pakai pakaian baru lagi, bisa jalan-jalan dulu, bisa mengunjungi mana. Nah, itu apa? Bisa senang-senang. Nah, nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru pakai pakaian ihram lagi. Baru berangkat ke Mina, lalu ke Muzdalifah, lalu ke Arafah dan semacamnya. Nah, ini namanya haji tamattu. Jadi ada berapa macam haji? 3. Haji ifrad, yang haji saja. Kedua, haji qiran, artinya haji dan umroh disatukan niatnya. Dan ada haji tamattu, haji senang-senang, yaitu umroh dulu, selesai umroh bersenang-senang, jalan-jalan pakai pakaian biasa, setelah itu haji. Jelas apa ya? Ada 3. Nah, di antara 3 macam haji ini, yang paling baik, paling afdol, paling utama adalah haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Nah, dalilnya apa? Nabi disebutkan dalam hadis begitu, menyuruh para sahabatnya tamattu. Nah, jelas Bapak ya. Jadi tamattu ini dianjurkan oleh Nabi. Nah, cuma jadi Ibnu Abbas pernah berkata kepada seorang bahwasanya Rasulullah itu haji tamattu. Rasulullah artinya menganjurkan haji tamattu. Tiba-tiba orang-orang ini membantah perkataan Ibnu Abbas dengan berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Lihat tuh. Udah disampaikan Rasulullah begini, haji tamattu, malah orang ini membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Artinya dia sedang membenturkan ucapan Rasulullah dengan ucapan jelas apa ya? Nah, perbuatan ini kata Ibnu Abbas dikhawatirkan menyebabkan apa? Jatuhnya batu dari langit. Dan ngeri Bapak, jatuh dari langit. Ini aja
kalau kita misalkan hujan es saja, pernah nggak di sini kejadian? Nggak pernah ya? Kalau di Jakarta pernah hujan es, plok, plok, plok. Jadi genteng ini suaranya plok, 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 keras sekali itu. Entah karena apa itu faktor apa, saya nggak paham tuh. Jadi genteng itu bisa bocor. Kalau udah hujan es, jadi kayak batu es gini, plok, plok, plok. Dan ini apa? Nampaknya biasanya kalau rumahnya seng kayak gini atau apa ya? Aspes. Wah, itu jadi korban tuh. Nah, itu baru turunnya apa? Es. Maka bagaimana pula kalau batu, bayangkan. Nah, artinya apa? Kalau kita membenturkan ucapan siapapun, kita benturkan dengan ucapan Nabi, dikhawatirkan tadi kata Ibnu Abbas, hujan batu, artinya turun siksa Allah. Padahal yang dibenturkan tadi ucapan apa? Nabi dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini orang soleh tidak? Soleh, sahabat Nabi. Tapi kalau kita benturkan ucapan Nabi dengan ucapan keduanya, dikhawatirkan turun siksa. Maka bagaimana pula kalau yang dibenturkan dengan ucapan Rasul adalah ucapan orang biasa, orang belakangan. Ini Rasulullah bersabda gini, tapi menurut Buya ini nggak begitu. Ini nih, hadisnya seperti ini. Tapi menurut Ustadz yang fulan nggak seperti itu. Hadis sudah di depan mata, tapi dibantah dengan ucapan manusia. Hati-hati tuh, apa ya? Yang seperti ini dikhawatirkan menyebabkan apa? Turunnya siksa. Ya, maka sikap kita seorang Muslim sejati mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya di atas ucapan siapapun, segala-galanya. Apa ya? Dengan ini baru kita dianggap mukmin sejati. Ya, tapi kalau apa kita mendahulukan ucapan seorang, ya berarti iman kita lemah. Bahkan bisa jadi iman kita hilang. Kita udah tahu itu hadis Nabi depan mata, udah tahu ini hadis Nabi sahih depan mata, lalu kita benturkan dengan ucapan manusia yang jelas-jelas bertentangan. Ini bisa menyebabkan iman kita menghilang, berkurang atau menghilang. Kalau berkurang artinya masih ada Muslim, tapi kalau udah menghilang, maka kafir, bukan Muslim lagi ya. Kalau iman seorang menghilang, udah bukan Muslim lagi. Maka Bapak, hendaknya kita selalu mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, itu pertanyaan keempat. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan kelima. As-su'al khamis, kata Syekh. Madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang harus kita lakukan jika kita berselisih, berbeda pendapat? Jelas Bapak pertanyaannya? Kalau kita beda pendapat, saya beda pendapat dengan Pak Dem atau siapapun ini, apa sikap kita? Nah, itu. Al-jawab, jawabannya kata Syekh, na'udu ilal kitabi was sunnati sahihah. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, ini lihat tuh. Kalau kita berbeda pendapat, berselisih, kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Apa dalilnya? Kata Syekh, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Suratun Nisa. Kalau kalian berselisih pendapat, berbeda pendapat dalam sesuatu, dalam hal sesuatu, kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah. Berarti bagaimana, Pak? Kita, ya Allah, ini begitu. Apa yang harus kita lakukan, Aldi? Kembalikan kepada Allah maksudnya apa nih? Kepada Al-Quran. Karena kan kita belum bisa bertemu dengan Allah kan saat. Nanti kalau sudah dijemput malakul maut, baru kita ketemu Allah itu. Jadi kalau maksud ayat tadi, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya, yaitu apa? Quran. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasul di sini siapa, Ali? Gimana? Nabi Muhammad nggak ada. Hadisnya, apa ya? Jadi kalau kita beda pendapat, langsung kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tengok, ada tidak
penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadis. Jelas apa ya? Ini sikap seorang muslim begitu. Nah, kata Allah, kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah penyelesaiannya kepada Al-Quran dan hadis, sunnah. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya Bapak, orang dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu jika berbeda pendapat, diselesaikannya dengan Al-Quran dan sunnah. Ini ciri orang yang beriman. Kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Artinya, kalau kita Bapak nih punya masalah, perselisihan, perbedaan pendapat, percekcokan di antara kaum muslimin, menyelesaikannya bukan dengan hukum manusia, bukan dengan hukum adat, bukan dengan hukum undang-undang buatan, nggak seperti itu. Kalau kita mau dapat akibat yang baik, dapat pahala, caranya apa? Selesaikan masalahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dikembalikan ke kebiasaan manusia. Enggak begitu ya. Jelas Bapak ya? Ya contohnya beginilah, dalam masalah misalkan suami istri, misalkan nih cekcok. Suatu hari si suami berkata kepada istrinya sambil bercanda, "Dek, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai." Dia bercanda nih, dia ngomong gitu. Tiba-tiba istri, "Bang, abang kok nyebut kata-kata cerai? Jadi gimana nih? Berarti saya udah cerai." Akhirnya apa kata si suami? "Oh, saya kan bercanda, tapi saya pernah dengar itu bisa jatuh talak itu." Ribut, diadukan ke keluarganya, ribut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau kayak gini? Kembalikan ke ini, ketua adat gitu. Kalau dikembalikan kepada ketua adatnya tidak ngerti agama, gimana? Hancur itu. Yang tadinya masalahnya cuma suami istri bisa merembet satu suku, bisa misalkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tidak penjelasan dalam Al-Quran Sunnah? Nah, ternyata kalau kita nengok dalam hadis disebutkan, salatun jiddun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talaq wa raj'ah. Ada 3 perkara yang mana seriusnya dianggap jadi dan bercanda pun dianggap jadi, yaitu nikah, talak, cerai, dan rujuk kembali lagi setelah cerai. Ada 3 perkara di mana kalau seorang serius dianggap jadi, dianggap sah, dan kalau bercanda dianggap sah. Apa saja? Nikah, talak, cerai, dan rujuk. Nikah, maksudnya apa Bapak? Contohnya nikah. Kan kata Nabi, kalau dia serius, jadi sah. Kalau bercanda pun, jadi. Contohnya, misalkan ada seorang laki-laki, ini nikah, talak, dan rujuk ya. Misalkan laki-laki, dia punya anak. Ya misalkan gini Bapak, di sini saya punya anak perempuan. Nah, Bapak kan ada banyak sih kan. Nah, lalu saya ngomong kepada salah seorang di sini, "Kamu saya nikahkan dengan putri saya ini." Tiba-tiba yang ditanya ini, "Saya terima nikahnya." Bercanda ini, "Saya terima nikahnya." Ketawa. Disaksikan oleh orang banyak. Sah tidak? Sah. Kalau serius sah, kalau bercanda pun sah. Hati-hati itu. Maka jangan sembarangan nyebut kata nikahkan. Begitu juga kata talak atau cerai. Ya, seperti kasus tadi misalnya, "Dek, kamu saya cerai, kamu saya cerai." Dalam keadaan dia bercanda kan? Maka mengucapkan kata cerai kalau dalam keadaan serius jatuh tidak talak? Jatuh. Begitu juga kalau bercanda. Nah, ini kan berarti kan kita kalau kasus suami istri tadi, suami bercanda ngomong pada istrinya, "Kamu saya talak, kamu saya cerai." Berarti sudah dianggap sah, jatuh talak walaupun Nah, ini kita bisa nemukan ini ya, jalan keluarnya di mana? Hadis, bukan di hukum adat, hukum buatan manusia. Nah, dengan ini bisa jelas, oh berarti Bang, kamu sudah menjatuhkan talak kepada saya. Dah, berarti kamu harus rujuk. Nah, gitu. Lah, apa ya? Bercanda nikah itu harus ditentukan
putrinya itu dari mana? Misalnya dia ada 3 anak perempuan. Bercanda kan? Menikahkan seseorang. Oh, kalau nggak ditentukan, nggak harus ditentukan namanya Fulan. Iya. Kamu nikahkan sama apa anak saya Fatimah. Nah, itu bisa itu tuh. Bisa jadi. Lalu si laki-laki bilang, "Saya terima." Dan disaksikan oleh banyak orang begini. Udah, sah itu. Nanti kalau misalkan si bapaknya, "Oh, saya kan bercanda." Ya, Bapak udah bercanda, tapi jadi itu dalam Islam. Maka hati-hati Bapak ya. Jangan bercanda masalah nikah, cerai dengan rujuk. Ya, ini bisa jadi nih. Maka kalau dalam masalah ini harus hati-hati, ya. Karena sebagian suami kadang iseng. Ada ini nyata kayak gini. Kadang banyak kasus ditemukan suami bercanda dengan istrinya mengucapkan kata talak. Dia nggak sadar. Pas sudah mengucapkan talak, istrinya negur. "Bang, kok mengucapkan kayak gitu? Saya pernah dengar Ustadz bilang itu jatuh." "Hah, masa deh ya?" Dia nanya ke Ustadz, kata Ustadz, "Iya, ada hadisnya." Baru dia bingung. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya apa? Ilmu agama ya. Dalam masalah pernikahan butuh ilmu. Karena kalau tidak, nanti seorang suami nih menjatuhkan talak dalam keadaan tidak tahu bahwa itu talak, cerai. Bahaya tidak Bapak? Bahaya. Dan ada sebagian suami juga mentalak istrinya berkali-kali Bapak. Lebih dari 3 kali. Setelah itu, "Oh, saya nyesel, balik lagi." Setelah itu nggak berapa lama lagi, cerai lagi. Berulang-ulang, lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 10 kali bisa jadi. Nah, yang seperti ini bisa jatuh. Kalau udah 3 kali, sudah tidak boleh, satu lagi harus pisah. Nah, ini kan pentingnya apa? Merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis ya. Jelas Bapak ya? Jadi sikap kita nih, kalau ada perselisihan di tengah keluarga kita, masyarakat kita, jangan kembalikan kepada hukum manusia, tapi kembalikanlah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dengan kita kembali, kata Allah, "Dzalika khair." Itu baik. Baik untuk siapa? Kita. Pertama, kita dapat pahala. Terus kedua, kalau kita naati aturan Allah dan Rasulnya, akibatnya bakal baik. Tapi kalau kita kembalikan kepada hukum manusia yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, ujung-ujungnya akan ribut. Ya, pertama mungkin di depan saksi, "Oh, kayak akur ya. Di belakang awas ya." Nah, itu kalau hukum manusia. Maka kalau kita ingin dapat pahala dari Allah di berkah hidup kita, kembalikan masalah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jelas Bapak ya? Itu kalau kita punya perbedaan pendapat, perselisihan. Ada tidak perbedaan pendapat, perselisihan di tengah masyarakat? Banyak. Mau dalam masalah dunia, begitu juga agama. Maka kalau kita mau menyelesaikannya bukan dengan hukum adat dan semuanya, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak masalahnya Bapak ya. Kalau kita rinci sekarang panjang waktunya. Yang penting itu kaidah. Apapun masalah yang kita perselisihkan, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan perasaan. Bukan perasaan. Karena kalau kita kembalikan kepada perasaan kita, perasaan saya dengan perasaan Bapak sama nggak? Beda. Bisa jadi kalau menurut saya, rasanya udah cocok untuk si fulan gini. Tapi menurut yang lain, enggak, itu masih kurang. Ya enggak? Nah, ini. Jadi, dalam masalah agama, kita nggak main perasaan, Bapak ya. Kembalikan Al-Quran Sunnah. Kalau kita pakai perasaan, semua orang yang sesat di tengah umat ini, mereka pun merasa benar. Nggak ada mereka merasa salah. Contohnya, orang ini, misalkan Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat Allah. Mereka merasa benar nggak? Benar. Ya. Orang ini Mu'tazilah menolak sifat Allah. Mereka merasa benar tidak? Nah, perasaan mereka benar. Tapi kita beragama bukan pakai ini, tapi pakai Al-Quran Sunnah. Ya. Ini untuk memahami. Akal kita untuk memahami, bukan untuk membenturkan dengan Allah dan membenturkan Al-Quran dengan hadits ya, Bapak ya. Nah, itu ayat tadi. Lalu kita berikutnya dalil tentang kita dalam keadaan berselisih wajib kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Itu dari Al-Quran, nah sekarang dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha." Sahihun rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian mengambil sunnahku
dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah padanya. Kata Nabi, hendaknya kalian mengambil sunnahku. Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis. Maksudnya di sini petunjuk ya, hadis Nabi ya, petunjuk Nabi. Baik berupa perkataan, ucapan maupun persetujuan. Peganglah sunnahku, peganglah ajaranku dan ajaran khulafa rasyidin. Siapa khulafa rasyidin? Khalifah. Kalau secara bahasa khulafa artinya para pemimpin, pengganti. Pengganti siapa? Nabi ya. Rasyidin artinya lurus. Ya, yang lurus. Tidak menyimpang, tidak sesat. Maksudnya 4. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dianggap khulafa rasyidin menurut para ulama. Artinya bahwa Pak, Nabi menyuruh kita untuk mengambil petunjuk beliau dan petunjuk 4 khalifah ini. Lalu Nabi setelah mengatakan ambillah petunjukku dan petunjuk khalifah yang 4, setelah itu Nabi katakan berpegang teguhlah padanya. Jadi bukan cuma ambil lalu, bukan. Setelah diambil lalu ya. Pertanyaannya Bapak, kenapa di sini sebutkan khalifah yang 4, khulafa rasyidin? Kenapa? Enggak, maksudnya kenapa di sini khalifah di sini? Kenapa Nabi nyuruh berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah 4 khalifah ini? Kenapa? Ya, karena mereka lah sahabat Nabi yang berpegang teguh pada ajaran beliau. Paling kuat berpegang teguh pada ajaran beliau. Sahabat Nabi semuanya berpegang teguh kan pada ajaran beliau kan? Tapi yang paling kuat adalah 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan inilah 4 orang yang sudah dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup. Sudah turun wahyu dari Allah bahwa mereka masuk surga. Bayangkan Bapak, gimana perasaan kita kalau misalnya kita masih hidup, turun wahyu, wah saya Aldi masuk surga, ini masuk surga. Rasanya luar biasa. Tapi setelahnya kita jadi malas beramal. Ya, karena ngerasa udah dijamin masuk surga kan. Tapi kalau 10 sahabat, ya antara 4 khalifah tadi, mereka setelah turun wahyu bahwa mereka masuk surga, mereka bukan mengendor amal mereka, bukan makin berkurang, justru makin semangat. Ya, ini bedanya kita dengan mereka. Jauh, nggak bisa kita dibandingkan dengan mereka. Makanya itu dengan khalifah rasyidin. Jangankan dengan 4 khalifah yang sahabat Nabi ini, dengan sahabat Nabi saja, selain yang 4 ini, amalan kita sangat tidak sebanding. Sangat tidak sebanding. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Az-Zuhri kalau nggak salah, mana yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Umar bin Abdul Aziz ini Bapak, ini seorang tabi'in yang terkenal khalifah yang soleh, alim, berilmu, abid, ahli ibadah, zahid, zuhud. Hampir semua sifat kebaikan ada pada diri dia. Di zaman dia itu keadilan benar-benar terjaga. Dia memimpin sekitar 2 tahun saya, tapi keadilan rata di masyarakat. Jadi ini sangat terkenal ya Umar bin Abdul Aziz. Nah, tapi timbul pertanyaan, ini Umar bin Abdul Aziz ini seperti ini. Tapi kalau dibandingkan Muawiyah bagaimana? Muawiyah dia khalifah. Tapi seakan-akan keadilannya tidak sebanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Mana yang lebih utama? Nah, sebagian orang kira Umar bin Abdul Aziz. Namun Imam Az-Zuhri menyatakan Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah pernah dia ikut berperang bersama Nabi. Dia merasakan debunya perang bersama Nabi. Dan dia juga ketika Nabi menyatakan dalam sholat ketika bangkit dari ruku, mengucapkan apa Bapak? Sami'allahu liman hamidah. Muawiyah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini udah keutamaan yang nggak bisa dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Jelas apa ya? Ini sahabat yang sudah jamin masuk surga. Dibandingkan Umar bin Abdul Aziz nggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan kita. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, mungkin segini titik nggak ada apa-apanya. Maka sangat kejilah Bapak orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka punya doa khusus mencela Abu Bakar dan Umar. Namanya doa lisanamain Quraisy.
doa untuk doa kecelakaan untuk dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Itu ada orang Syiah khusus. Bahkan ada seorang ustadz ketika pergi ke Oman, dia saksikan di masjid Syiah, dia lihat masuk ke masjid Syiah kan, penasaran kan, lihat isinya. Ternyata di situ misalkan sini ada rak buku apa. Jadi kan kalau di masjid-masjid kita kan biasanya ada Quran kan. Nah, kalau mereka tuh ada kayak semacam buku doa. Pas dicek di situ ada doa kecelakaan untuk Abu Bakar dan Umar. Ada tertulis itu. Ustaznya dari Malaysia, dia lagi berkunjung ke Oman di masjid Syiah, lihat. Nah, ini bahaya Bapak ya, lihat tuh. Padahal dua orang inilah yang selama hidup mereka mendampingi Nabi kita. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika Umar bin Khattab meninggal, dia berkata di hadapan jenazahnya Umar, didengar oleh para sahabat lain, semoga Allah merahmatimu wahai Umar, karena alangkah seringnya aku mendengar Rasulullah bersabda, aku masuk ke tempat ini bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar dari tempat ini bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya ini dua sahabat ini benar-benar sering menyertai Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Teladanilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka bagaimana bisa orang yang dikatakan Nabi ikuti, teladani ini, tapi malah dicela? Nah, ini tentu saja sikap yang sangat tidak tahu diri ya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi. Di sini Nabi menyuruh kita mengambil ajarannya, sunnahnya, dan sunnah khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Artinya Bapak, kalau kita ada terjadi perselisihan di masyarakat kita, ada cekcok pendapat, yang satu berpendapat A atau B, cara menyelesaikannya, kembalikan pada ajaran beliau, Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan tengok juga pendapat 4 khalifah tadi. Jelas Bapak ya? Nah itu yang seharusnya kita lakukan ya. Jadi perselisihan itu tercela. Perselisihan itu tercela. Namun bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan? Dibiarkan? Diselesaikan. Selesaikan dengan cara apa? Duduk bersama, lalu jelaskan. Kamu punya pendapat A, saya punya pendapat B. Coba lihat dalam Al-Quran ada tidak? Pendapat mana yang lebih dekat dengan Al-Quran? Pendapat mana di antara kita yang dekat dengan hadis? Kalau misalkan ternyata pendapat A, misalnya saya punya pendapat, dia punya pendapat. Setelah dilihat Al-Quran hadis, ternyata pendapat ini lebih dekat kepada Al-Quran hadis, maka saya harus rujuk. Saya harus katakan, oh berarti saya yang salah, berarti pendapat kami benar. Nah ini baru muslim sejati Bapak ya. Jadi jangan mendahulukan ego. Wah, pas ditengok, pendapatnya ternyata lebih dekat dengan Al-Quran sunnah. Saya salah. Oh, saya nggak mau ngakui. Sebagian orang kayak gitu kan. Hati-hati itu. Kalau orang udah berpaling dari kebenaran, akibatnya apa? Allah akan simpangkan dari kebenaran, sehingga akhirnya tidak bisa lagi melihat kebenaran. Hati-hati. Jangan sampai kita menolak kebenaran ya. Nah itu pertanyaan kelima Bapak. Lalu pertanyaan keenam yang disebutkan oleh Syekh, as-su'alus sadis, kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana caranya engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Nah, ini pertanyaan penting Bapak. Misalkan kita ditanya oleh anak kita, Pak, Bapak cinta tidak kepada Allah? Oh cintalah. Bapak cinta tidak kepada Rasul? Oh cintalah. Bagaimana cara Bapak cinta kepada Allah dan Rasul? Gimana ya? Mikir-mikir, garuk-garuk. Jangan seperti itu. Kita harus bisa jawab pertanyaan sederhana seperti ini Bapak ya. Karena anak-anak tuh kadang mereka itu kritis, kadang sering bertanya sana sini. Kalau kita tidak bisa jawab, wah berarti anak kita nggak percaya, oh Bapak ini nggak beres nih. Saya bertanya gini, kok tidak bisa jawab. Nah makanya Bapak, bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana cara engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Bagaimana caranya? Kata Syekh, al-jawab, uhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara menaati keduanya dan mengikuti perintah keduanya. Itu jelas Bapak ya. Ini cara kita. Kalau tanya, Bapak cinta Allah? Iya. Bagaimana cara Bapak cinta Allah?
Jawabannya ya dengan cara menaati Allah, mengikuti perintah Allah. Bapak cinta Nabi tidak? Ya cintalah. Bagaimana cara Bapak cinta kepada Nabi? Ya mengikuti sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Nah inilah yang cinta yang sebenarnya. Bukan cuma di lidah. Oh cinta, saya itu cinta Nabi. Tapi ketika disuruh ngamalkan sunnah Nabi, oh enggak lah. Berarti cintanya cuma di lisan. Maka Bapak, cinta yang sesungguhnya bukan cuma dengan lisan, apalagi dengan dijadikan nyanyian. Ada orang cinta Rasul cuma nyanyi, tapi dalam prakteknya dia tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Apakah orang ini cinta kepada Nabi? Enggak ya. Cinta kepada Nabi hanya bisa diwujudkan dengan menaati Nabi, menjalankan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi, dan tidak melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi. Selesai. Mudah tidak? Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, kerjakan semampu kita. Kalau melarang dari sesuatu, tinggalkan. Kalau Nabi tidak melakukan dan tidak melarang, bagaimana? Dalam masalah agama, bagaimana? Tinggalkan. Artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Jelas apa ya? Walaupun itu baik, Ustaz. Walaupun orang baik. Dan rata-rata orang yang melakukan perbuatan yang ini menyimpang dalam agama, rata-rata merasa itu baik. Seperti orang yang zikir sambil loncat-loncat, ada gitu. Loncat-loncat. Sambil seperti menari. Kalau di sini kan nggak ada kan? Tapi kalau di beberapa negara, di Sudan ada yang seperti itu. Mereka zikirnya di jalan, Bapak. Sambil loncat-loncat. La ilah. Kadang bukan la ilaha illallah, jadi Allah. Bahkan terakhir jadi Artinya dia. Dia itu siapa? Allah. Apa ada Nabi pernah dalam zikir dia pernah? Ada. Nah, ini lihat tuh. Mereka ketika melakukan itu merasa salah atau benar? Benar. Merasa ini baik. Niat kami ikhlas kepada Allah. Nah, ini niat mereka baik kan? Cuma dalam Islam suatu amalan dinilai bukan cuma niat, tapi juga caranya. Kalau caranya diajarkan Nabi, kerjakan. Tapi kalau tidak diajarkan Nabi, tinggalkan. Mudah kan Bapak ya? Iya. Ya habis ya Bapak ya. Mungkin soal pada pertemuan berikutnya kita lanjut pertanyaan yang ke-6 ini.